Shalom bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan, rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan atas berkat dan anugerah. Maka untuk itu kita serahkan hati dan pikiran kita bersekutu terhadap Dia. Kita berdoa. Anugerah yang daripadamu dan kasih yang kami rasakan Tuhan, itulah yang menjadi ucapan syukur kami dalam segala liku-liku kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap langkah hidup kami. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu menjadi bekal bagi hidup kami. Kiranya berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini, yaitu tertulis dalam Kejadian 4 ayat 7. Firman Tuhan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman ini jelas bahwa kita harus melihat. Ketika kita sebelum berangkat dalam firman ini, kita melihat dalam kisah mengenai kisah Kain dan Habil. Ketika persembahan Kain ditolak, maka Kain mulai dibakar api amarah. Ia diliputi rasa iri hati dan dia meliputi rasa dendam dan bertanya, mengapa persembahan saya itu tidak diterima, sedangkan persembahan adik saya Habil itu diterima. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pertanyaan itu, maka hatinya dikatakan menjadi sangat panas dan air mukanya pun berubah muram. Maka Tuhan pun berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Di Kejadian 4 ayat 6. Maka orang yang terbakar emosi akan segera terlihat jelas. Dari raut wajahnya memerah bagaikan tomat yang masak, dan mulut melengkung ke bawah, dan mata melotot. Maka seperti itulah mungkin wajah Kain pada saat itu. Memang benar bahwa manusia mempunyai rasa emosi, dan wajar apabila terkadang kita bisa merasa kesal atau marah. Tetapi lewat kisah Kain dan Habil, kita diingatkan bahwa ada dosa yang mengintip di depan pintu yang sangat menggoda dan siap menerkam ketika kita menerkam kita apabila kita tidak bisa menguasai emosi kita. Emosi yang tidak bisa terkendali menjadi lahan subur bagi iblis untuk melakukan pengerusakan. Maka dalam kitab Efesus kita diingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Maka jangan berlama-lama menuruti emosi kita. Dan janganlah sampai kemarahan itu menjadi celah bagi masuknya dosa dalam hidup kita. Singkatnya kita baca pada ayat selanjutnya dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis di ayat 27. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bahwa iri, dengki, emosi dan segala sesuatu, hawa nafsu dan segala kemarahan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, kepentingan diri sendiri, dan juga kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Maka inilah yang dikatakan bahwa pintu masuknya dosa dalam kehidupan orang Kristen. Bisa kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Maka dengan kata lain, di dalam kehidupan orang Kristen, bahwa biarlah kamu menjadi teladan, biarlah kamu menjadi garam dan terang dalam kehidupanmu. Maka yang menjadi bekal atau yang menjadi
santapan bagi kita dalam kehidupan orang Kristen ialah bagaimana kamu berkuasa atas segala yang ada dalam hidupmu. Tetapi jangan kamu yang menjadi berkuasa, jangan menjadi sifat itu yang berkuasa dalam kehidupanmu. Yang artinya bisa kita dengan sederhanakan bahwa kita tidak bisa menghambat kemajuan teknologi dalam kehidupan kita sekarang yang di era 4.0 atau 4.0 dengan kemajuan teknologi. Tetapi bagaimana manusia berkuasa atas teknologi tersebut. Yang artinya bahwa jangan menjadi teknologi itu yang membuat menjadikan kita menjadi wadah masuk untuk melakukan segala dosa. Di sotik aci rohana dibayar di medsos, aci rohana dibayar status di WA, aci rohana dibayar di status Facebook dan lain sebagainya. Dan bahkan juga bukan lagi lidah yang lebih tajam, tetapi di era teknologi ini ialah yang menjadi lebih tajam adalah tangan juga sudah menjadi lebih tajam dari pisau dua mata. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa di dalam pengendalian hidup orang Kristen ialah bagaimana mengendalikan di dalam kehidupan kita agar kita menjadi teladan, agar kita menjadi berkat dalam kehidupan kita. Maka diingatkan dan menjadi pertanyaan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah ada kerugian kita jika kita tidak berbuat baik? Apakah tidak menjadi suatu tanggung jawab orang Kristen ketika kita dituntut untuk berbuat baik? Maka suatu tanggung jawab orang Kristen harus berbuat baik. Karena apa? Karena hakikat orang Kristen, hakikat orang yang mengenal Kristus, walaupun dia tidak menerima yang baik dari temannya, maka dia harus berbuat baik. Karena apa? Hakikat orang Kristen, tujuan orang Kristen dalam hidup ini adalah berbuat baik dalam segala kondisi apapun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan agar berbuat baik dan kami tidak membiarkan iblis merasuki hidup kami, yaitu amarah, dengki, emosi, percabulan, dan juga segala sesuatu, perseteruan, perselisihan, dan lain sebagainya yang ingin menggiring kami ke dalam maut dan dosa tersebut. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus membimbing kami agar menjadi kami sebagai orang Kristen yang menjadi teladan dan garam dan terang dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.